Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Diandi Siska Family. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam kabar yang baik. Dan alhamdulillah hari ini aku bisa nge-share lagi ya kegiatanku sebagai ibu rumah tangga, yang dimulai di pagi hari dengan memasak satu menu sederhana. Nah di sini aku masak ikan banjar ya teman-teman. Aku masak simple aja, biasa aku pakai asam mangga, terus aku tambah kunyit, merica, aku ulekin cabai rawit serta cabai merah besar satu buah, dan kemudian aku tambahkan micin dikit. Terus aku tambahin minyak, itu aja ya teman-teman. Nah di sini aku percepat aja ya proses masaknya. Si ikan juga udah mateng. Ini untuk sarapan aku, Dedek Gani dan Pak Suami, biar gercep gitu ya. Makanya aku masak ikan aja, karena kalau kita goreng itu agak lumayan lama ya, dan nggak enak juga kalau nggak pakai sambal. Nah kalau ini udah ada kuahnya, dapat ikannya juga. Nah setelah itu aku lanjut gercep nih buat cuci bajunya Dedek Gania yang lumayan agak banyak ya teman-teman. Tapi di sini buat persabungannya aku skip aja ya. Jadi aku tinggal ngebilas aja setelah ini, karena agak terlalu panjang. Nanti teman-teman bisa bosan dengan videonya aku. Nah di sini aku mau langsung ngebilas aja pakaiannya Dedek Gania. Terus aku peresin dan pindahin ke baskom yang lain. Terus aku mau jemurin. Nah siapa nih bunda-bunda yang sama dengan aku kalau pakaian dari anak sendiri itu dicuci dengan tangan, dan untuk pakaian suami dan pakaiannya sendiri biasanya di laundry atau dititipin sama pencuci atau yang menerima cucian gitu ya teman-teman. Nah di sini kalau baju aku dan Pak Suami itu kami laundry, tapi kalau untuk baju Dedek Gania kami cuci aja, karena ini ukurannya kecil, cepat kering juga. Dan untuk bajunya Dedek Gania itu nggak kotor ya teman-teman, nggak banyak, karena sehariannya Dedek Gania itu di dalam rumah aja, di dalam kamar lebih banyak dibanding dengan bermain di luar. Makanya untuk pakaian Dedek Gania itu mungkin hanya keringat atau sisa-sisa makanan kalau Dedek Genianya lagi makan dan belepotan gitu. Makanya sering kotor pakaiannya dan kami ganti. Tapi kalau untuk bermain di luar itu Dedek Gania jarang, gak punya teman juga. Nanti kalau ke rumah neneknya baru Dedek Gania itu punya teman yang banyak. Nah di sini singkat aja, langsung aja aku beri molto ya buat baju Dedek Gania. Udah kelar, lanjut kita ke lantai ya. Lantai keramik parkiran ini teman-teman ya. Dari jauh aja kita udah lihat lumutnya itu udah nampak ketebalannya sekitar beberapa sentimeter ya teman-teman. Nah di sini kita mau menyikat dan hempaskan semua kotoran dan lumut-lumut yang melengket di keramik atau si lantai ini. Jadi sesekali atau dalam seminggu itu aku usahain buat nyuci dan beraktivitas di luar dari kamar mandi ya, atau tepatnya di tempat parkiran ini, karena aku sengaja biar aku bisa lebih mudah membersihkannya. Jadi kalau udah nyuci atau nyuci piring, nyuci pakaian atau mandiin Dedek Gania, aku bisa langsung gercep buat sikatin si lantai ini, karena hujan juga membuat lantai ini menjadi lumutan karena hujannya itu deras, apalagi ditambah dengan angin kencang, otomatis si angin itu membawa hujan masuk, dan akhirnya si lantai ini sering basah dan akhirnya lumutan seperti ini. Makanya aku berusaha untuk bisa beraktivitas dalam 1 minggu itu sekali di luar rumah. Dan selain itu juga manfaatnya aku bisa tegur sapa atau saling silaturahmi, meskipun kami hanya berbicara dari rumah masing-masing, tapi setidaknya kami bisa bersandau gura dan bercerita dengan tetangga di samping kiri kanan kita. Makanya aku senang kalau aku dalam 1 minggu itu bisa beraktivitas di luar rumah seperti ini. Aku bisa manggil tetangga aku di samping sambil cerita-cerita, dan mas sayur serta abang-abang yang berlewatan di depan rumah itu aku bisa panggil dan belanja bersama tetangga yang lain. Jadi meskipun kita sibuk dengan
urusan kita masing-masing, tetapi silaturahmi kita itu tetap bisa terjaga dengan adanya pertemuan singkat seperti ini, yaitu belanja sama-sama di abang sayur, nyuci di depan rumah masing-masing, atau mungkin tetangga yang satunya lagi jemurin pakaiannya atau mengutin pakaiannya yang kemarin. Nah, ada juga yang baru nyuci, itu kan kita bisa saling sapa ya teman-teman. Jadi kesannya kita itu sebagai ibu rumah tangga di rumah yang tinggal di rumah subsidi perumahan seperti ini, kita itu kesannya nggak menutup diri atau menjauhkan diri dari tetangga. Artinya kita tetap ramah, kita tetap punya teman, bukan hanya sosmed aja ya yang kita punya tempat bergaul, tetapi tetangga kita yang harus kita utamakan teman-teman ya. Di sini aku merasakan bahwa kita punya tetangga itu kita punya keluarga dekat. Apalagi kalau kita jauh di perantauan, itu kita harus berbaik sama tetangga, karena penolong pertama kita dalam keluarga itu adalah tetangga. Tidak mungkin kan kalau kalian punya keluarga jauh di sana, lantas dengar berita kitanya sakit, pasti butuh waktu yang lama buat nyampai ke rumah kita. Tapi kalau tetangga kita yang dengar kita sakit, dia bisa langsung nolong kita ya, hanya selangkah udah bisa datang ngeliatin keadaan kita. Jadi itulah pengalaman aku ya teman-teman selama bertetangga di sini, selama tinggal di perumahan. Alhamdulillah aku punya tetangga yang baik-baik, suka menolong aku, dan semuanya ramah-ramah. Pokoknya deh is the best banget buat perumahan Villa Berlian Cendrawasih, Kabupaten Polowali Mandar. Oke, lanjut lagi di sini aku sikatin juga bagian yang agak dekat dengan teras yang lantai keramik putih ini. Di sini juga agak lumayan kotor karena sering aku tempati buat simpan sampah-sampah dari dapur aku untuk aku jadikan persinggahan dulu sebelum Pak suami ngangkut ke tempat sampah yang lebih besar. Nah, di sini aku ambilin juga airnya ya biar lebih cepat kering gitu ya. Oke, nggak terasa habis sikat-sikat lantai, si moltonya juga udah menyatu bersama pakaiannya teman-teman. Ini sekitar 15 menit aku beri molto ya. Jadi lumayan pakaiannya ini udah harum, tinggal aku peresin airnya terus aku jemurin. Sebenarnya aku lebih bisa ya, lebih mudah buat jemurin ini. Tinggal aku peres dan aku jemur, tapi di sini aku nggak kuat pasang kabel-kabel gitu ya teman-teman, makanya aku nggak meres baju ini pakai mesin cuci, langsung aja aku gantungin dan jemur ya teman-teman, biar lebih cepat aja. Karena lumayan kalau matahari atau teriknya di situ di tempatnya aku itu lumayan ya panasnya. Jadi meskipun nggak kena langsung dengan matahari atau terpapar langsung dengan sinarnya matahari ini, pakaiannya aku tetap kering ya teman-teman. Oke, peras-perasnya udah kelar, lanjut aja aku jemurin. Ini aku pakai gantungannya Dedek Gania. Kalau bajunya Dedek Gania kan tinggal digantungin seperti ini aja. Oke, alhamdulillah buat pekerjaan masak satu menu sederhana, jemur pakaian juga udah kelar. Wah, masya Allah, 2 pekerjaan hari ini aku udah kelar, nyuci dan masak satu menu sederhana. Nah, lanjut aku ke kamar 2 atau kamarnya Dedek Gania nanti kalau udah besar dan bisa bobok sendiri. Ini aku kasih kamar nih buat Dedek Gania. Tapi untuk sementara kamarnya ini ditempati buat teman-teman, saudara-saudara, om, tante, atau kakek dan neneknya Gania yang datang. Pastinya kita berikan tempat yang istimewa. Nah, ini dia adalah kamarnya teman-teman. Nah, di sini pakainya Dedek Gania aku lipat-lipatin ya. Aku susun karena agak lumayan berantakan, dan kalau cara melipatnya aku ini kurang rapi, dimaklumi ya teman-teman. Kalau soal melipat-melipat pakaian, inilah pekerjaan yang paling aku nggak senangi ya teman-teman. Lebih baik aku disuruh cuci piring segunung daripada lipatin pakaian segunung. Siapa nih bunda-bunda dan sahabat onlineku yang sama dengan aku? Boleh di-share ya di kolom komentar. Oke. Sambil aku lipat-lipat pakaiannya Dedek Gania di sini, aku mau sapa-sapa dulu nih teman onlineku dan sahabat onlineku semuanya di seluruh Indonesia, bunda-bunda, kakak-kakak dan mas-mas serta adik-adik yang selalu mampir di channel aku yang sangat sederhana ini. Aku ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, namaku Andi Siska, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Sulawesi Barat dan memiliki anak 1 yang masih berumur 2 tahun lebih ya, atau masih terbilang dalam golongan balita. Oke,
ini aku masukin aja langsung ke raknya ya teman-teman, biar rapi gitu. Dan buat teman-teman yang selalu membagikan aku di tab komunitasnya, aku juga ucapkan banyak terima kasih ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan berjuta kebaikan. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Dan yang lagi sakit semoga cepat diberikan kesembuhan, yang lagi kesusahan semoga cepat diberikan jalan keluar. Dari intinya kita harus selalu bersabar dan menikmati proses kehidupan ini. Dan lanjut, aku juga mau beres-beres buat tempat tidurnya Ayah. Nah di sini spraynya juga agak kasat kusut kiri kanan ya teman-teman. Di sini aku mau juga ngerapiin sekaligus ya. Dan kamarnya aku kemarin udah aku upload buat kamar pribadinya aku. Nah di sini lanjut kamar tamu aku juga ngeberesin ya teman-teman, di sini barang-barangnya serta perbantalannya. Dan buat teman-teman yang sudah memberikan supportnya dengan memberikan komen positif dan sudah berkunjung di channel aku, tunggu aku ya teman-teman. Aku pasti berkunjung balik satu persatu kepada teman-teman sekalian, karena kita ini adalah solid dan selalu kompak dalam bekerja sama buat mencapai cita-cita kita semua ya, yaitu 1K dan 4K agar bisa terpenuhi dan kita bisa menjadi partner YouTube dan bisa gajian ya teman-teman. Asik nih. Wah itu ngucapinnya gampang banget ya teman-teman, tapi proses untuk mencapai itu sangat berat ya. Kita butuh perjuangan dan semangat yang besar karena kita itu kadang down ya teman-teman. Nah di sini dengan adanya teman-teman aku jadi semangat kembali ketika rasanya itu aku ingin menyerah, tapi karena adanya teman-teman yang mensupport jadinya aku semangat kembali. Dan gak terasa juga ya teman-teman, kita udah mau di akhir video. Dan inilah kegiatan terakhir aku hari ini yang bisa aku bagikan. Dan jika dalam videonya aku hari ini banyak kekurangan, mohon maaf ya teman-teman, karena aku hanya manusia biasa dan tidak pernah memiliki kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan letaknya kesalahan serta kekurangan ada pada manusia, dan manusianya itu adalah kita. Oke, dan semoga juga video aku hari ini bisa bermanfaat, menginspirasi dan menjadi panutan serta menjadi penyemangat buat teman-teman yang lagi mager buat aktif kembali dan berkegiatan untuk beraktivitas di rumahnya masing-masing. Salam sehat, salam bahagia, dan selalu tersenyum ya. Dan jangan lupa bersyukur apa yang kita miliki. Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena sejatinya kehidupan adalah rasa syukur yang besar. Serta jangan pernah mengeluh, karena Allah membenci orang-orang yang mengeluh. Tentunya jika kita selalu ikhlas menjalin kehidupan ini, insya Allah Allah akan menambahkan rezeki kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.